Setelah siang hari, waktunya para peserta ujian istirahat makan. Yuri keluar dan melihat, Halil sudah menyediakan makanannya. Halil juga sangat baik membelikan makanan Hakim. Yuri tahu, Halil walau berperilaku dingin, tetapi para perawat dan asistennya betah dengan dia bekerja sama. Halil orangnya sopan, care dan disiplin. Yuri sangat lama makan, dan Halil selalu menyuapinya. Kunyah Ri, sampai sore, biar ada tenaga. Halil bahkan membeli jus Sunkist kesukaan Yuri. Yuri mengangguk, bergegas mengunyah makanan di mulutnya. Kalau masih di asteris, saya cium nih Ri, ujar Halil. Yuri dan Hakim bengkang dengan kata-kata Halil. Yuri Oun bergegas menelan makanannya. Yuri langsung mengunyah suapan dari Halil. Halil tersenyum, jurusnya ternyata ampuh. Yuri meminum jusnya. Apa soalnya sulit Ri? Tanya Hakim. Sulitlah dok, tetapi Yuri kan banyak master yang ajari, jadi cukup tenang. Dari analisis selama jadi asisten dokter Halil dan profesor, cukup amunisi jawab berbagai kasus melahirkan prematur, melahirkan lewat bulannya, kasus stroke, kasus mati fungsi saraf otak, banyak keluar, ujar Yuri. Ya, hati jawab Yari. Yuri mengangguk. Kamu sudah belajar dengan ekstra Ri, jadi tetap optimis dan saya yakin sama kamu, ujar Halil mengusap wajah Yuri. Yuri merasa nyaman berdekatan dengan Halil, tingkah Halil sangat lucu, Halil juga sangat perhatian. Kalau Yuri ngeblur salah, ketika praktek, maka dia menegur Yuri, bekerja ya bekerja, namun Yuri tahu, pekerjaan mereka menyangkut nyawa, harus stay fokus, Yuri selalu harus mampu menerima teguran, guna menghindari kesalahan. Dulu semasa profesor, Yuri juga banyak belajar, dimarahi, sampai nahan nangis. Akhirnya ujian pun selesai. Wajah Kuyu, lelah, terlihat dari peserta ujian. Langkah Yuri keluar dari pintu disambut kedua dokter, Dr. Halil dan Dr. Hakim. Jangan mendekat, keringat udah bau acam, ujar Yuri merengut. Apa susah soalnya Ri? Tanya Hakim. Luar biasa, ampun DJ, pengen mandi, dan bobo, ujar Yuri. Yuk balik, tetapi makan dulu, nanti masuk angin, ujar Hakim. Kalau soal makan, Yuri pasti paling susah, ujar Hakim. Yuri tersenyum. Halil melihat Yuri kelelahan, langsung jongkok dan menggendong belakang Yuri. Beneran terkuras tenaga, ujar Yuri. Harusnya aku yang gendong, kenapa kamu sih Halil? Udah jangan berantem, aku pengen bobo, ujar Yuri. Kamu pulang sendiri deh Kim, aku sama Yuri kan satu apartemen lokasinya. Baiklah, istirahat Yari, awas ada macan di samping kamu, waspada, bisik Hakim. Yuri tertawa. Hakim menyetop taksi, dia pun pergi pulang. Sedangkan Halil melajukan mobil, Yuri langsung tertidur di mobil. Halil tersenyum melihat Huri. Di lampu merah, Halil mengusap wajah Yuri. Halil merasakan perasaannya benar-benar berkelana hanya pada satu wanita istimewa. Yuri adalah wanita itu. Begitu banyak pelajaran yang Halil dapatkan, bertemu banyak orang, namun hanya Yuri yang dia ingini menemani harinya. Yuri masih tidur, ketika Halil memarkir mobilnya. Sebenarnya, apartemen milik Yuri tinggal, punya kakak sepupuan Halil. Pertama Halil jatuh hati pada Yuri, saat sepupunya memposting beberapa foto kocak dan video ulang tahun Yuri. Yuri sangat cantik, lucu dan menggemaskan, bahkan Yuri sangat disayangi sepupu Halil. Menurut cerita sang sepupu Yuri sangat baik, mereka temenan dari SMP, pintar, hanya ia minderan karena tinggal di panti. Yuri teman yang sangat suka melucu, care dan ketika sepupu Halil dijebak temannya, Yuri lah menyelamatkannya dari pria brengsek, bahkan Yuri terluka saat itu. Halil mengambil foto dengan Yuri. Halil membuka sepatu Yuri. Halil memanaskan makanan dari maminya. Halil mandi dan kemudian membangunkan Yuri. Bangun Ri, makan yuk. Yuri dengan wajah masih kecapean hanya meram. Bangun atau mas cium. Yuri langsung memaksakan diri buat duduk. Halil mengusap wajah Yuri. Bersih-bersih Ri, tuh pakaian kamu udah mas ambil dari rumah kamu. Hah, kok tahu nomor passwordnya? Kan perhatiin kamu tekan. Dokter megang kelelawar aku ya. Airi pun bergegas mandi dan mengeringkan rambutnya dengan handuk, gaya Huri begitu seksi di mata Halil. Aku ingin mencintaimu secara sederhana, ujar Halil mendekap Yuri. Yuri hanya diam. Kok bengong sih Ri? Mikirin nilai, kalau gak masuk tahun ini, kayaknya aku harus cari sugar daddy aja deh,
biar bisa disekolahin jadi dokter, ujar Yuri menahan tawa. Beneran mau? Biar Mas kenalin. Ih, ujar Yuri. Kalau gagal aku harus gimana ya? Balik kampung aja deh, jadi perawat abadi, ujar Yuri. Kenapa pesimis banget sih Ri? Gak yakin akan kemampuan sendiri. Pesertanya banyak, pintar-pintar lagi. Kita doa ya Ri, saya selalu ada buat kamu. Halil menyuapi Yuri. Makasih bilang ke maminya dokter, makanan buatannya enak, yang jadi mantu Jia beruntung, mudah-mudahan menantu mami dokter pandai masak juga, jadi nyambung kalau masak. Tetapi Mas maunya kamu ya Ang, kamu yang menjadi pendamping Mas. Aku gak pandai masak loh Mas, gak betah bersih-bersih, beneran. Tetapi kalau jadi tim relawan, aku nomor 1 maju. Kalau ngepel, nyuci piring aku suka. Dapat istri kayak aku makan hati. Halil tertawa mengingat video sepupuan Halil, di mana Yuri dihukum buat masak cake, cake-nya gosong, dihukum masak nasi goreng semua pada merem melek keasinan. Dokter kenapa tertawa, apa yang lucu? Halil membuka video Yuri di akun IG sepupu Halil. Yuri langsung ngakak tertawa. Aku malu banget deh, kenapa dokter temenan sama Cita? Kelak kamu tahu, belum saatnya. Cita udah lama banget gak ketemuan sama aku, kami temenan lama, ada 5 bulanan kami gak ketemuan. Dia lagi sibuk jadi desainer, lagi sibuk buat pertunjukan musim dingin di Paris. Yup, Cita ada cerita ke saya dok. Mereka pun makan, Halil terus maksa Yuri menghabisi makanannya, tanpa disadari, kebersamaan itu menimbulkan rasa nyaman, terkadang Yuri merasa dirinya gak waras, ingin dekat-dekan sang dokter, siapa lagi kalau bukan dokter Halil. Perasaan itu sangat mengganggunya. Kalau orang benar-benar cinta sama kamu, dia gak akan pernah nyakiti kamu, Kauslov Dusenhurt. Kalau cinta sudah membuat kita sedih sakit, itu bukan cinta. Yuri tersenyum saat membaca wa dari Cita. Aku hanya mikirkan kelulusanku mbak. Begitulah Yuri membalas pesan sahabatnya. Yuri membuat caption di akun IG-nya. Sebab ku percaya saat Tuhan campur tangan, dan saat ku melibatkan Tuhan, sesulit apapun semua akan baik. Yuri percaya, ada gundah melanda dirinya dan Yuri hanya bisa berjuang untuk bersikap tenang. Bagi Yuri, jadi perempuan harus punya harga diri, jangan mengejar kalau tidak dicari, sebab kodratnya wanita dikejar, bukan mengejar. Kalau sudah dibuang tak perlu lagi berjuang. Harus kuat, jangan rapuh, nanti mahkotamu jatuh, cintai diri sendiri, jangan mencintai orang lain, melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Bila ada yang mencintaimu, dia harus mencintai apa adanya dirimu, kalau kamu dicintai karena perubahan, itu bukan cinta, tetapi perjanjian. Jika tidak ditakdirkan bersama maka akan ada perpisahan. Yuri hanya menjalani apa yang biasa dia jalani, terlalu banyak kesedihan selama ini dalam hidupnya, bahkan bermimpi pun buat bahagia, rasanya dia sulit. Sedangkan di tempat lain, Halil tersenyum memandang foto Yuri yang sedang tertidur pulas. Wahai kekasih, ini baru pertama kali terjadi pada diriku, hatiku damai, hatiku telah jatuh cinta padamu, masalah paling terbesar dalam hidupku adalah jatuh cinta padamu, mencintaimu seperti candu. Aku lupa caranya bersedih, lupa kekakuanku, lupa sikap dinginku, ujar Halil sambil menatap foto Yuri. Yuri memakai pakaian sportnya, pagi itu, mengatasi kegundahannya, Yuri jogging, dia berlari menyusuri trotoar, sambil memakai earphone-nya, sudah pasti berbagai lagu dia putar. Setiap Yuri galau, tidak pernah ada tempat buat dia berkeluh kesah, yang Yuri lakukan hanya menghabiskan waktunya, karaokean, panjat tebing, berkemah, ya hanya seperti itu. Yuri mengusap keringatnya dan duduk di sebuah kursi taman, sebuah telepon membuat Yuri tersenyum. Halo, semangat banget mbak, apa dapat pacar baru? Tepat, kamu kapan pacarannya sih Ri? Mbak udah punya mantan 10, kamu satu pun belum ada. Jangan ajari aku jadi playgirl dong mbak, aku masih cupu, masih perawan ting-ting dan aku masih belum pernah terkontaminasi. Gimana dengan dokter Halil? Gak gimana-gimana mbak, dia kan atasan aku, saya asistennya, hanya sebatas gitu. Beneran, gosipnya dia suka banget sama kamu Ri. Mbak jadi kompor deh, mbak dia itu udah master of the master, tajir, tampan, masa depan menjanjikan, gak deh mbak. Mimpi kali mbak. Kamu menolak dia Ri, gimana mau nolak, nerima aja kagak,
dia tuh ibarat boy band BTS mbak, bisa kena cakar akunya, ngejar dan ngebet tuh dokter. Pamornya ngehits ya Ri. Benar mbak, dokter Hakim gimana? Gak tahu mbak, aku bingung sih, dokter Hakim bolak-balik nyatain perasaannya. Kok gak kamu terima? Aku masih mau kuliah loh mbak, perjalanan masih panjang. Kamu tuh kuno deh Ri, orang pacaran dari SMP, SMA, kuliahan, kamu mulai pun gak, awas jadi perawan tua loh, terlalu milih nanti dapatnya yang amburadul, ada yang menjanjikan kenapa menghindar. Mbak, doain aja aku lulus, bunda benar aku mbak, jika aku gagal, aku balik ke kampung, ujar Yuri, setelah 3 hari selesai ujian, hari ini Yuri sangat cemas, membaca pengumuman di papan pengumuman rumah sakit, Yuri bergegas mandi dan berjalan kaki, ke rumah sakit. Dan Yuri bengong melihat banyaknya yang berkerumun di depan papan pengumuman. Sebuah tangan merangkul Yuri. Yuri melihat Dokter Halil. Belum lihat Ri. Belum dok, rame banget, ujar Yuri. Ketika Halil, datang beberapa perawat memberikan jalan. Halil langsung mengecek nama Yuri. Nilai kamu tertinggi, tuh nomor 1, skor 1000, minus salah, benar semua, ujar Halil. Yuri sangat bahagia, dia melompat kegirangan. Makasih Tuhan, akhirnya perjuangan tahapan awal aku lakui, ujar Yuri mengusap air mata kebahagiaannya. Ucapan selamat Yuri dapati dari berbagai perawat dan dokter. Kuliah ini, kuliah percepatan, karena pengalaman sudah banyak, jadi hanya mengejar teori dan banyak tes, masa sekolah banyak terpangkas abis jika kamu paham dan lulus banyak ujian setiap materi, ujar Halil. Menghemat usia juga, ujar Halil. Kenapa minat dengan kuliah di Inggris Ri? Entah, aku minat aja dok, kata Oang. Nembus dawat kuliah di sana susah, bisa dihitung dengan jari, dokter tamatan Inggris kan. Yup, saya lama stay di sana. Baju dingin wajib Ri, kamu akan sangat muak, karena makan keju melulu. Tempat tinggalkan ditunjuk pihak beasiswa. Makan mereka juga beris kamu hanya butuh uang saku aja Ri. Yuri mengangguk. Yuri menyiapkan barang-barangnya dan keperluannya. Halil menemani Yuri mencari syal, sarung tangan, Halil bahkan memilih sarung dan syal couple, Yuri hanya tersenyum. Norak ya Ri, iya, ujar Yuri ngakak. Itu dipakai orang yang dalam ikatan pacaran dok, ampun deh, ujar Yuri. Halil menggenggam tangan Yuri sambil mencari keperluan Yuri, Yuri terkejut dengan sikap Halil, biasanya Halil lebih mengambil jarak. Yuri tidak sanggup menepis sosok Halil. Sosok itu begitu menguasai dirinya. Yuri dan Halil duduk di sebuah taman menghadap ke laut, kala itu sudah mulai senja. Halil melepaskan genggaman tangannya. Saya menyukai kamu Ri, mencintai kamu, perasaan saya gak bisa saya bendung, maukah kamu menjadi pacar saya, ujar Halil menatap teduh mata Yuri. Yuri terkejut dengan ungkapan Halil secara tiba-tiba. Saya gak bisa LDR dok, gak kuat nahan perasaan. Kalau nunggu lulus akan bertahun-tahun, mana mungkin kan bisa bertahan perasaan begitu. Percaya aja sama saya Ndien. Saya manja, beneran manja, kalau sudah dekat, pasti gak bisa gak manja. Kemanjaan kamu menggemaskan Ri, karena kamu apa adanya. Kita LDR-an apa bisa? Tanya Yuri menatap wajah Halil. Halil mengangguk dan memeluk Yuri. Percaya sama saya Ri. Yuri mengangguk. LDR-an susah, banyakan gagak di jalan dok. Gak bakalan, kita harus berusaha Ri, harus saling pengertian dan terikat satu sama lain. Halil mengusap wajah Yuri. Yuri memeluk Halil, rasa bahagia itu meluap dalam diri Yuri. Yuri akan berangkat 3 hari lagi dok. Kamu menerima saya Ri. Yuri mengangguk. Makasih cintaku, ujar Halil. Halil membawa Yuri ke apartemennya, mereka saling bercanda, tertawa, dan Yuri baru tahu, Halil sangat jago memasak, bisa masak pasta, ayam goreng dan kepkai. Halil menyuapi Yuri. Halil sangat membantu Yuri dalam pengurusan surat-surat, dan setelah rampung, Yuri pun lega. Yuri masih membantu Halil, menjadi asisten saat operasi. Dekater Mark dan Dr. Gerhard juga menjadikan Yuri asistennya dalam operasi. Yuri sangat bahagia, walau lelah, Yuri banyak mendapatkan pengalaman. Pengalaman gak bisa dibeli. Halil tahu, Dr. Mark dan Dr. Gerhard menyukai Yuri. Mereka jelas menunjukkan rasa suka mereka. Namun Yuri tidak menanggapi. Halil lega. Sedari masuk, Yuri dan Halil memang menunjukkan saling ketertarikan. Halil menahan diri saat tahu,
Yuri akan menjalani ujian. Begitu Yuri lulus ujian beasiswa, maka Halil tidak menahan langkahnya lagi.